Peluncuran mainnet Pi mainnet sekarang aktif, memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet di mana blockchain mainnet di firewall untuk melarang konektivitas eksternal tetapi memungkinkan transfer peer-to-peer dan peer-to-up dalam jaringan tertutup. Mainnet dapat dilihat di Pi Block Explorer. Dompet Pi sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet, meskipun saldo semua orang di mainnet saat ini adalah nol. Semakin banyak perintis yang lulus Qx, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Solusi Qx akan segera hadir untuk mulai memverifikasi identitas pioneer dan validator identitas orientasi. Perhatikan bahwa jaringan Pi tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal dan palsu. Setiap penjualan Pi kepada perintis tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti Pi. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi seluler kami. Selanjutnya, Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Di bawah ini adalah draft baru bagian pasokan dan penambangan Pi dari white paper kami. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper baru yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Kami juga akan menyimpan bab peta jalan yang dirilis sebelumnya di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Hari ini kami juga merilis pratinjau antarmuka penambangan baru bagi Anda untuk melihat simulasi mekanisme penambangan mainnet baru dalam pengaturan hipotetis dan untuk membantu Anda mengkalibrasi pengaturan penguncian Anda. Mekanisme penambangan baru belum akan berlaku sampai lebih banyak orang lulus Qx dan bermigrasi ke mainnet. Sebelum itu, semua pioneer dapat melanjutkan menambang pada mekanisme pra-mainnet. Seperti sebelumnya. Setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pionir telah bermigrasi ke mainnet, mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan di layar beranda. Model token dan penambangan desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas, dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan menunjukkan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan, misalnya, pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental, sekadar penyimpan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kripto natif. Bab ini mencakup pasokan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda, dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda termasuk untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan untuk memberi insentif pada utilitas dan permintaan. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri, yang dimaksud dengan token di sini. Pasokan BVCP Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini, penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasokan token dan desain penambangan, perbedaan utamanya adalah
Fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pioneer yang lebih beragam sambil memperkuat pasokan Pi. Pasokan pra-mainnet pada tahap awal, fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan. Bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia, mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pionir. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi insentif kepada pionir untuk membentuk lingkaran keamanan individu. Ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Pada saat yang sama, mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat, menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Acara separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah mencapai ukuran tertentu, yang, bagaimanapun, belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasokan Pi tidak dilakukan sebelum mainnet, oleh karena itu membuat total pasokan tidak ditentukan. Model pasokan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Care sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan, atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi kekayaan ekstrem yang terbukti dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Pasokan jaringan utama, pasokan mendorong pertumbuhan dan memberi insentif pada kontribusi yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet, tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi, yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan dan pemberian penghargaan yang kurang dari berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan kontribusi dalam fase baru, dan tantangan terhadap kelangkaan. Untuk mengatasi masalah ini, jaringan akan beralih dari model supply pra-mainnet yang sepenuhnya bergantung pada perilaku jaringan ke model supply mainnet di mana terdapat supply maksimum yang jelas. Masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan pra-mainnet muncul di Coinvention pertama jaringan Pi pada September-Oktober 2020 di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Beragamnya suara anggota komunitas menghadirkan dilema berikut bagi jaringan. Jika penambangan dilanjutkan berdasarkan mekanisme penambangan yang sedang berlangsung, pra-mainnet, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran akan pasokan karena ketidakpastian, dan dengan demikian, kelangkaan Pi. Namun, jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi. Meskipun jaringan pindah dari
Keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta, dilema ini masih ada dan perlu diselesaikan. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak ditentukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa P untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan, selain hanya menambang penghargaan untuk individu, sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya. Alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta pioneer dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan, model pasokan mainnet memiliki total pasokan maksimum 100 miliar Pi yang memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam Kertas Putih 14 Maret 2019, komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar, terlepas dari berapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, dengan total pasokan maksimum 100 miliar Pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin lama semakin banyak menambang Pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Artinya, jika komunitas memiliki sebagian dari alokasinya yang beredar, misalnya, 25%, hanya jumlah proporsional dalam alokasi tim inti, dalam contoh ini, 25%, yang dapat dibuka paling banyak. Distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ICO dan tidak menjalankan semua jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, peniruan identitas Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah, dan palsu. Peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan Pi Core Team. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua Pi yang dengan Caroline adalah palsu. 80% dari pasokan komunitas akan dibagi lagi menjadi 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pioneer di masa lalu dan masa depan, 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation, sebuah organisasi nirlaba di masa depan, dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembang di ekosistem Pi. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan masyarakat, alokasi komunitas Pi. Distribusi komunitas, dari proyeksi total 80 miliar Pi, hadiah penambangan per mainnet 20 miliar Pi, perkiraan, hadiah penambangan mainnet 45 miliar Pi, perkiraan, cadangan kumpulan likuiditas 5 miliar Pi, perkiraan, cadangan yayasan, hibah, acara komunitas, DLL, 10 miliar Pi, perkiraan, 65 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, baik penambangan di masa lalu maupun di masa depan. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pionir sejauh ini, sebelum mainnet, adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun, setelah membuang Pi yang ditambang oleh akun palsu dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi, Pi yang ditambang pra-mainnet di awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar.
Jumlah yang tersisa dalam pasokan 65 miliar P untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan. Batas pasokan tahunan tersebut akan ditentukan berdasarkan formula menurun. Batas tahunan dapat dihitung pada basis yang lebih terperinci seperti hari atau periode waktu yang lebih kecil secara dinamis, tergantung pada faktor-faktor seperti rasio penguncian dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu. Perhitungan batas pasokan seperti itu berdasarkan periode waktu granular membantu mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih mulus sepanjang waktu. Demi kesederhanaan di sini, mari kita misalkan bahwa zamannya adalah tahunan. Rumus penurunan berarti bahwa batas pasokan tahunan untuk tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua lebih tinggi dari tahun ketiga, dan seterusnya. Rumus penurunan tahunan dan angka-angka ini perlu diselesaikan lebih dekat dengan peluncuran periode jaringan terbuka mainnet setelah kita akan melihat berapa banyak perintis yang memiliki KIC dan berapa banyak Pi yang ditambang yang telah mereka transfer ke mainnet. Di mainnet, pionir akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, penghargaan pionir akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi. Perintis pramainet akan terus berkontribusi pada Pi dan menambang dari hadiah penambangan mainnet, bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan, untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang jaringan 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi, meskipun terdesentralisasi, masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan menentukan arah ekosistem di masa depan, misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan Pi masa depan akan 1. Mengatur dan mensponsori acara komunitas, seperti konvensi pengembang, acara online global, dan pertemuan komunitas lokal. 2. Mengatur sukarelawan dan anggota komite, dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. 3. Mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas. 4. Mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. 5. Membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. 6. Mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain, termasuk pemerintah, tradisional bank, dan perusahaan tradisional. Atau 7. Memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas, berbagai program pengembang komunitas akan dirancang, dibuat, dan dilakukan oleh yayasan untuk mendukung pengembang komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan. DLL 5 miliar Pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pioneer dan pengembang aplikasi Pi. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup, aktif, dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi. Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran Pi yang sehat, sehingga merugikan penciptaan utilitas. Seperti yang dibahas dalam bab peta jalan, salah satu manfaat dari periode jaringan tertutup mainnet adalah memungkinkan kalibrasi pada model token, jika ada, berdasarkan hasil awal mainnet. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode jaringan terbuka dimulai. Juga, di masa depan, untuk kesehatan jaringan dan ekosistem jaringan mungkin, seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya pendistribusian 100 miliar Pi. Inflasi mungkin diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan,
menebus hilangnya pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi penimbunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan utilitas, DLL. Pada saat itu, yayasan dan komite-komitenya yang mengkhususkan diri dalam masalah ini akan mengatur dan membimbing masyarakat untuk mencapai kesimpulan tentang masalah ini dengan cara yang terdesentralisasi. Mekanisme penambangan jaringan pi telah memungkinkan pionir untuk berkontribusi pada pertumbuhan, distribusi, dan keamanan jaringan dan dihargai di pi secara meritokratis. Mekanisme penambangan Praminet telah membantu jaringan mencapai pertumbuhan mengesankan lebih dari 30 juta anggota yang terlibat, mata uang dan testnet yang didistribusikan secara luas, dan grafik kepercayaan agregat lingkaran keamanan yang akan memberi makan algoritma konsensus dari blockchain pi. Melihat ke depan ke fase mainnet, Pi Network membutuhkan kontribusi lebih lanjut, serta jenis kontribusi yang lebih beragam dari semua anggotanya, untuk menjadi ekonomi sejati sambil melanjutkan pertumbuhan dan inklusinya. Di fase mainnet, kami ingin lebih mencapai desentralisasi, utilitas, stabilitas, dan umur panjang, selain pertumbuhan, inklusi, dan keamanan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika semua pionir dalam jaringan bekerja sama. Oleh karena itu, mekanisme penambangan pi yang baru dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan memberi insentif kepada semua perintis untuk berkontribusi secara beragam ke jaringan berdasarkan prinsip meritokratis yang sama. Di bawah ini, pertama-tama kami menjelaskan formula penambangan Praminet, diikuti oleh perubahan pada formula mainnet. Formula penambangan Praminet menunjukkan penentuan meritokratis dari tarif penambangan per jam. Perintis penambangan yang aktif menerima setidaknya tarif minimum dan selanjutnya diberi penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keamanan dan pertumbuhan jaringan. Rumus berikut menentukan tingkat di mana pionir menambang pi per jam, MIB, S, plus EI, di mana M adalah total tingkat penambangan pioneer, I adalah tingkat penambangan dasar perintis-perintis, B adalah tingkat penambangan dasar seluruh sistem, S adalah hadiah lingkaran keamanan, yang merupakan komponen dari tingkat penambangan dasar pioneer individu dari koneksi lingkaran keamanan yang valid, dan E adalah hadiah tim referensi dari anggota tim referensi aktif. Tingkat penambangan dasar di seluruh sistem B dimulai sebagai 3,141592 pi jam dan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan pionir yang terlibat bertambah besar dengan faktor 10x, mulai dari 1000 pionir. Seperti yang tercantum di bawah ini, sejauh ini telah terjadi 5 peristiwa separuh, pencapaian perintis yang terlibat nilai B, dalam pi jam, dibulatkan menjadi 2 desimal, nilai I, dengan lingkaran keamanan penuh, dalam pi jam, dibulatkan menjadi 2 desimal, 1,0003, 146, 281, 0001, 573, 1410, 0000, 781, 5710, 0000, 390, 781, 000, 0000, 190, 3910, 000, 000, 100, 19 di sini, IB, S, B plus SB, SB, 0,2 min SC, 5, B, di mana SC adalah jumlah koneksi lingkaran keamanan yang valid. EI, H, IB, S, 0,25, di mana H adalah jumlah anggota tim referral aktif yang menambang secara bersamaan. Rumus penambangan juga dapat ditulis sebagai kelipatan dari B, MIB, S, plus EI, M, B plus SB, plus H, IB, S, 0,25, atau M, B plus 0,2 min SC, 5, B, plus H 0,25, B plus 0,2 min SC, 5, B, atau MB, 1 plus 0,2 min SC, 5, plus
H0.25, 1 plus 0.2 min SC, 5, atau MB, 1 plus H0.25, 1 plus 0.2 min SC, 5. Tingkat penambangan dasar seluruh sistem pramainet. Setiap pioneer yang aktif menerima setidaknya tingkat penambangan dasar luas sistem, B. Artinya, jika SC0 dan H0 dalam rumus penambangan di atas, maka MB bagaimanapun, total tingkat penambangan pioneer adalah kelipatan dari tingkat penambangan dasar di seluruh sistem. Nilai B telah ditentukan sebelumnya sebelum mainnet, dan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, hanya berubah 5 kali. Pasokan maksimum tidak ditentukan karena kemajuan dinamis dari mekanisme penambangan pramainet, seberapa besar jaringan dan seberapa cepat jaringan mencapai acara separuh berikutnya. Itu hanya akan ditentukan ketika B turun ke 0. Namun, seperti yang dijelaskan di bagian berikutnya, nilai B di mainnet dihitung secara real time, menyesuaikan secara dinamis berdasarkan total pasokan P tahunan dan total koefisien penambangan di semua pionir. Pasokan P terbatas di mainnet. Hadiah lingkaran keamanan algoritma konsensus P bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari jutaan lingkaran keamanan yang terjalin dari masing-masing pionir. Dengan demikian, seorang pioneer dihadiahi P tambahan per jam untuk setiap koneksi lingkaran keamanan baru yang valid, hingga 5 koneksi semacam itu. Lingkaran keamanan sangat penting bagi keamanan blockchain P sehingga hadiah lingkaran keamanan meningkatkan total tingkat penambangan pioneer dalam 2 cara, dengan langsung menambahkan ke tingkat penambangan dasar pioneer individu, I, dan dengan meningkatkan hadiah tim rujukan, jika ada. Faktanya, lingkaran, yaitu, memiliki setidaknya 5 koneksi yang valid, menggandakan tingkat penambangan dasar pioneer individu dan hadiah tim rujukan. Hadiah tim rujukan perintis juga dapat mengundang orang lain untuk bergabung dengan P Network dan membentuk tim rujukan mereka. Pengundang dan orang yang diundang berbagi bagian yang sama dari hadiah bonus tim rujukan, yaitu peningkatan 25% untuk tarif penambangan dasar masing-masing pioneer, setiap kali keduanya menambang secara bersamaan. Perintis menambang lebih banyak P per jam dengan setiap anggota tim rujukan menambang secara bersamaan. Penghargaan tim rujukan ini mengakui kontribusi pionir terhadap pertumbuhan jaringan dan distribusi token P. Formula penambangan mainnet. Sasaran fase mainnet adalah untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam desentralisasi dan utilitas, memastikan stabilitas dan umur panjang, serta mempertahankan pertumbuhan dan keamanan. Formula baru, seperti yang tertulis di bawah ini, mendorong kontribusi yang lebih beragam dari perintis untuk mendukung tujuan mainnet ini sambil mempertahankan insentif untuk mengamankan dan mengembangkan jaringan. Seperti sebelumnya, ini adalah meritokratis dan dinyatakan sebagai tingkat di mana pionir menambang P per jam. MIB, L, S, plus EI, plus NI, plus AI, plus XB, di mana M adalah total tingkat penambangan pioneer, I adalah tarif penambangan dasar pioneer individu, B adalah tingkat penambangan dasar di seluruh sistem, disesuaikan berdasarkan kumpulan P yang tersedia untuk didistribusikan selama jangka waktu tertentu, L adalah hadiah penguncian, yang merupakan komponen baru dari tarif penambangan dasar individu pioneer, S adalah hadiah lingkaran keamanan, yang merupakan komponen dari tingkat penambangan dasar pioneer individu dari koneksi lingkaran keamanan yang valid dengan cara yang sama seperti dalam formula penambangan pramainet. E adalah hadiah tim referensi dari anggota tim referensi aktif dengan cara yang sama seperti dalam formula penambangan pramainet. N adalah hadiah node, A adalah bonus penggunaan aplikasi P, dan X adalah jenis kontribusi baru yang diperlukan untuk ekosistem jaringan di masa mendatang, yang akan ditentukan nanti, tetapi juga akan dirancang sebagai kelipatan B singkatnya, S dan E tetap sama seperti pada formula penambangan pramainet, sementara hadiah baru seperti L, N dan A telah ditambahkan ke formula saat
ini. L ditambahkan sebagai bagian dari I, N dan A ditambahkan sebagai hadiah tambahan yang dihitung berdasarkan I. Dengan kata lain, jaringan masih menghargai pertumbuhan melalui N dan keamanan melalui S, sambil memberi insentif pada kontribusi perintis untuk menjalankan node untuk desentralisasi melalui N, menggunakan aplikasi untuk pembuatan utilitas melalui A, dan penguncian untuk stabilitas. Terutama selama tahun-tahun awal hingga L selanjutnya, jenis hadiah baru untuk Pioneer hingga X di masa mendatang dapat ditambahkan untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh, seperti hadiah untuk developer Pioneer yang membuat aplikasi Pi yang sukses. B terus ada dalam jangka waktu yang lama sambil memiliki batas tahunan untuk memastikan pertumbuhan jaringan yang tahan lama sambil mempertahankan kelangkaan. Faktanya, semua hadiah dapat diekspresikan dalam B sebagai berikut. Di sini, IB, L, S, B plus SB, plus LB, SB, 0,2 min SC, 5, B, di mana SC adalah jumlah koneksi lingkaran keamanan yang valid. EI, H 0,25 IB, L, S, di mana H adalah jumlah anggota tim rujukan yang aktif. LB, LT, LP, log B, di mana LT adalah pengali yang sesuai dengan durasi penguncian, LP adalah proporsi Pi yang ditambang Pioneer di mainnet yang dikunci dengan maksimum 200%, dan N adalah jumlah total sesi penambangan Pioneer sebelum sesi penambangan saat ini. Ni, node factor, tuning factor, I, di mana node factor percent optimal 1 days, optime factor plus port open factor plus CPU factor, di mana optime factor percent optimal 90 days plus 1.5% optimal 360 days 360 sampai 90 plus 2%. Optimal 2 years plus 3% optimal 10 years, port open factor 1 plus persen port terbuka terakhir 90 hari plus 1,5% port terbuka terakhir 360 hari plus 2% port terbuka terakhir 2 tahun plus 3% port terbuka terakhir 10 tahun, CPU factor 1 plus AVG CPU count last 90 days plus 1,5 AVG CPU count last 360 days plus 2 AVG CPU count last 2 years plus 3 AVG CPU count last 10 years, 4. Optimal days years adalah persentase periode waktu terakhir saat masing-masing node aktif dan dapat diakses oleh jaringan. Port buka terakhir hari tahun adalah persentase periode waktu terakhir saat port masing-masing node terbuka untuk konektivitas ke jaringan. AVG CPU count last days years adalah CPU rata-rata yang disediakan oleh masing-masing node ke jaringan. Selama periode waktu terakhir, tuning factor adalah faktor statistik yang menormalkan node factor ke angka antara 0 dan 10. I. Catatan, across apps, log time spent per app yesterday in seconds, log 0,8 AVG daily time across apps last 30 days plus 0,6 AVG daily time across apps last 90 days plus 0,4 AVG daily time across apps last 180 days plus 0,2 AVG daily time across apps last 1 year plus 0,1 AVG daily time across apps last 2 year. Saya time spent per app yesterday in seconds adalah time spent per app yesterday in seconds adalah, untuk setiap aplikasi Pi, jumlah total waktu dalam detik yang dihabiskan oleh Pioneer menggunakan aplikasi pada hari sebelumnya. Across apps menjumlahkan nilai logaritmik dari time spent per app yesterday in seconds dari semua aplikasi Pi. AVG daily time across apps last adalah waktu harian rata-rata dalam detik yang dihabiskan oleh Pioneer di semua aplikasi Pi secara agregat selama periode waktu terakhir. Perhatikan bahwa ketika salah satu fungsi logaritma mengembalikan nilai yang tidak ditentukan atau nilai di bawah 0, yaitu, ketika input ke fungsi logaritma di bawah 1, rumus menyetel ulang nilai fungsi logaritmik menjadi 0 untuk menghindari imbalan penambangan negatif atau kesalahan dalam fungsi. XB akan ditentukan di masa
mendatang berdasarkan jenis kontribusi baru, tetapi akan menjadi kelipatan B dan disimpan dalam batas persediaan tahunan bersama dengan hadiah lainnya. Seperti yang ditunjukkan di atas, ekspresi S dan E tetap sama seperti pada formula penambangan Praminet, dan tidak akan dijelaskan lebih lanjut di sini. Selanjutnya kita akan fokus menjelaskan perubahan B, perubahan I sampai L, dan penambahan N. Dan tingkat penambangan dasar seluruh sistem seperti pada Praminet Mining, semua istilah dalam rumus mining Mining di atas dapat dinyatakan dalam pip per jam dan didesain menjadi kelipatan B. Oleh karena itu, persamaan juga dapat ditulis ulang seperti di bawah ini. Setiap perintis dapat menambang setidaknya tingkat penambangan dasar seluruh sistem setiap hari, dan akan dapat menambang pada tingkat yang lebih tinggi jika mereka juga memiliki jenis kontribusi lain yang dihitung sebagai kelipatan BMB, 1 plus S plus L, 1 plus N plus E plus A plus X, tidak seperti dalam penambangan Praminet. B dalam penambangan Mining seperti pada rumus di atas tidak lagi konstan di semua perintis pada titik waktu tertentu, tetapi dihitung secara waktu nyata dan disesuaikan secara dinamis berdasarkan batas pasokan tahunan. Mengingat batas pasokan tahunan, tidak mungkin untuk mempertahankan B konstan seperti pada periode Praminet karena tidak dapat diprediksi berapa banyak setiap pioneer menambang dan berapa banyak pioneer yang aktif menambang selama periode waktu tertentu. Model Praminet dirancang untuk mendorong pertumbuhan selama tahun-tahun awal untuk membootstrap jaringan. Saat jaringan mencapai skala tertentu, jaringan juga perlu memastikan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerbitan token secara eksponensial melalui pertumbuhan jaringan eksponensial dan tingkat penambangan yang konstan tidak masuk akal lagi. Pergeseran B dari konstan menjadi disesuaikan secara dinamis sepanjang tahun dihasilkan dari kebutuhan untuk memberi insentif pada kontribusi pionir. Secara meritokratis tetapi juga untuk menjaga total penghargaan dalam batas. Jadi, untuk menyelesaikan masalah batas tahunan sambil memastikan keadilan bagi siapapun yang menambang B pada hari tertentu dalam tahun dihitung sebagai berikut. Di sini 1 hari didefinisikan sebagai 24 jam terakhir sebelum saat pioneer memulai sesi penambangan baru. Oleh karena itu, pionir yang berbeda akan memiliki hari yang sedikit berbeda relatif terhadap waktu penambangan mereka, dan dengan demikian, berpotensi menjadi B yang sedikit berbeda berdasarkan perhitungan di bawah ini. Setiap B pioneer dari hari mereka tetap konstan selama sesi penambangan mereka, yaitu, selama 24 jam berikutnya sejak mereka memulai sesi penambangan mereka. B dihitung sebagai berikut, bagilah total pasokan piang tersisa tahun ini dengan jumlah hari yang tersisa dalam setahun untuk mendapatkan pasokan hari berdasarkan sisa pasokan tahunan, tambahkan kelipatan B dari semua perintis yang aktif menambang dalam 24 jam terakhir, yang mewakili beragam set kontribusi perintis, dalam rumus penambangan Mining di atas untuk mendapatkan jumlah B kelipatan seluruh jaringan untuk periode 24 jam itu, dan lebih. Lanjut bagi D supply dengan sum of B multiples dan 24 jam untuk mendapatkan B dari sesi penambangan tertentu. Oleh karena itu, untuk hari tertentu dalam setahun, B persediaan hari, jumlah kelipatan B kelipatan 24 jam, di bawah kerangka kerja ini, B pada hari yang berbeda dalam setahun akan berbeda tergantung pada berapa banyak perintis yang ditambang dalam 24 jam terakhir serta apa dan berapa banyak kontribusi yang mereka berikan untuk menerima kelipatan tambahan B dengan menjalankan node, menggunakan aplikasi utilitas atau pengujian, DLL. Model ini juga mengatasi ketidakpastian apapun dengan memiliki XB, jenis imbalan kontribusi masa depan untuk perintis, dalam rumus. Terlepas dari berapa banyak X akan menjadi, itu akan disimpan dalam batas pasokan tahunan yang sama tanpa meningkatkan total pasokan dan hanya akan mempengaruhi pembagian hadiah di antara berbagai jenis kontribusi. Mekanisme dinamis ini memungkinkan pionir sendiri,
dengan cara yang terdesentralisasi, untuk memastikan bahwa 1. Penghargaan tidak melebihi batas pasokan tahunan, 2. Distribusi pasokan tahunan tidak berakhir di awal tahun, dan 3. Imbalannya dibagi secara meritokratis. Untuk tujuan ilustrasi, anggaplah hanya ada 2 pionir pada hari tertentu dan B adalah tingkat penambangan, dinyatakan dalam pi hari. Untuk ilustrasi ini, konstanta selama sesi penambangan pioneer tertentu, tetapi disesuaikan secara dinamis. Pioneer 1 tidak memiliki keterlibatan aplikasi, A0, tidak mengoperasikan Node, N0, tidak memiliki koneksi keamanan, S0, dan tidak memiliki anggota tim rujukan yang aktif, N0. Mereka berada di sesi penambangan ke-11, N10, dan mengunci 100% dari pi yang ditambang, LP1, selama 3 tahun, LT2. Tingkat penambangan Pioneer 1 pada hari ini adalah M1IB, L, S, plus 0 plus 0 plus 0, atau M1B plus 21 log 10. B plus 0, atau M13B. Pioneer 2 tidak memiliki keterlibatan aplikasi, A0, tidak mengoperasikan Node, N0, tidak memiliki penguncian, L0, dan tidak memiliki anggota tim rujukan yang aktif, N0. Mereka memiliki lingkaran keamanan penuh. Tingkat penambangan Pioneer 2 pada hari ini adalah M2IB, L, S, plus 0 plus 0 plus 0, atau M2B plus 0 plus 0.2 min SC, 5B, atau M2B plus 0.2 sampai 5B, atau meter persegi 2B di sini. Total pi yang akan ditambang di seluruh jaringan pada hari ini M1 plus meter persegi 5B. Mari kita asumsikan ada 500 pi dan 50 hari tersisa dalam setahun. Oleh karena itu, total pi yang tersedia untuk ditambang hari ini 500 pi 50 hari 10 pi hari. Memecahkan B berdasarkan 2 persamaan di atas, 5B 10 pi B 2 pi hari, atau 0,083 pi jam. Dengan demikian, Pioneer 1 dan 2 akan memiliki tingkat penambangan aktual sebagai berikut: M132 pi hari 6 pi hari, atau 0,25 pi jam, meter persegi 22 pi hari 4 pi hari, atau 0,17 pi jam. Tingkat pertambangan basis perintis sebagai perbandingan, tingkat penambangan dasar Pioneer individu dalam formula penambangan per mainnet hanya mencakup tingkat penambangan dasar seluruh sistem dan hadiah lingkaran keamanan. Di mainnet, komponen baru, hadiah penguncian, ditambahkan ke tingkat penambangan dasar Pioneer individu hadiah penguncian L, bersama dengan tingkat penambangan dasar seluruh sistem B dan hadiah lingkaran keamanan S, merupakan tingkat penambangan dasar Pioneer individu sejak digunakan sebagai masukan untuk menghitung semua hadiah lainnya. Sebagai hasilnya, lingkaran keamanan dan hadiah penguncian meningkatkan total tingkat penambangan Pioneer dengan 1. Dengan menambahkan langsung ke tingkat penambangan dasar Pioneer individu, dan 2. Dengan meningkatkan hadiah tim rujukan apapun hadiah noden, dan hadiah penggunaan aplikasi hadiah penguncian di mainnet. Hadiah penguncian dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan, sementara jaringan meningkatkan ekonomi dan menciptakan permintaan. Ini adalah mekanisme makroekonomi terdesentralisasi yang penting untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasar, terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka ketika utilitas sedang dibuat. Salah satu tujuan penting dari jaringan PI adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas. Transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem, bukan hanya perdagangan spekulatif, dimaksudkan untuk menentukan utilitas PI. Saat kami meluncurkan fase jaringan tertutup mainnet, salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembang aplikasi PI dan memelihara lebih banyak aplikasi PI untuk tumbuh. Sementara itu, perintis dapat memilih untuk mengunci PI mereka untuk membantu menciptakan lingkungan pasar yang stabil agar ekosistem menjadi
matang dan agar lebih banyak aplikasi Pi muncul dan menyediakan kasus penggunaan yang menarik untuk membelanjakan Pi, untuk pada akhirnya menciptakan permintaan organik melalui utilitas. Rumus hadiah penguncian dicetak ulang di sini, LB, LT, LP, log B, di mana LT adalah pengganda periode waktu penguncian dari B0 LT0 2 minggu LT0 1 6 bulan LT0 5 1 tahun LT1 3 tahun LT2 LP adalah pengganda persentase penguncian dari B, di mana persentase penguncian adalah jumlah penguncian atas saldo mainnet yang ditransfer dari imbalan penambangan sebelumnya, LB, dan pengganda persentase penguncian adalah sebagai berikut 0% LP0 25% LP0 25 50% LP0 5 90% LP0 9 100% LP1 0 150% LP1 5 200% LP2 log adalah nilai logaritmik dari jumlah total sesi penambangan sebelumnya, N. Perintis akan memiliki kesempatan untuk secara sukarela mengunci Pi mereka untuk mendapatkan hak menambang dengan harga yang lebih tinggi. Pertama-tama, prasyarat dari hadiah penguncian adalah bahwa pioneer harus aktif menambang. Tanpa menambang di tempat pertama, tidak akan ada hadiah penguncian untuk sesi penambangan yang tidak aktif, bahkan jika Pi terkunci. Seperti yang dinyatakan dalam rumus di atas. Semua yang dilakukan Lotscoop adalah memberikan pengganda ke B, jadi tidak akan ada hadiah Lotscoop jika B adalah 0, yang berarti pioneer tidak menambang. Kedua, Lotscoop reward berhubungan positif dengan kontribusi Lotscoop, yaitu durasi periode Lotscoop time, LT, dan jumlah Lotscoop. Namun jumlah penguncian dihitung berdasarkan persentase total Pi yang ditambang, LP, pioneer. Pi maksimum yang dapat dikunci oleh pioneer adalah 2 kali lipat dari saldo mainnet mereka yang ditransfer dari penambangan sebelumnya di aplikasi seluler, LB, yaitu 200% LB. Alasan memiliki jumlah penguncian maksimum 2x dari saldo mainnet, LB, yang ditransfer adalah untuk 1. Mencegah eksploitasi hadiah penguncian dan 2. Lebih lanjut mendorong kontribusi lain ke ekosistem Pi, seperti lebih meningkatkan penambangan, menjalankan node, dan menggunakan aplikasi. Ini, dalam arti tertentu, menguntungkan perintis yang menambang dan membuat jenis konten. Ketiga, log menawarkan insentif penguncian yang lebih tinggi kepada perintis yang memiliki sejarah penambangan yang panjang dan mungkin saldo besar yang dapat ditransfer untuk dikunci. Sementara formula hadiah penguncian umumnya mendukung kesetaraan dengan memperhitungkan bukan jumlah absolut tetapi persentase dari saldo yang ditransfer, LP, yang memungkinkan akun yang lebih kecil dengan riwayat penambangan pendek untuk mengunci jumlah kecil namun menerima pengganda hadiah penguncian yang sama dengan yang besar akun. Kita perlu menambahkan faktor log yang memperhitungkan penambang dengan sejarah penambangan yang panjang, untuk mengimbangi bias yang mendukung pioneer dengan saldo kecil dan memberikan insentif yang cukup untuk pioneer sejarah panjang dengan saldo lebih besar. Namun, efek riwayat penambangan pada hadiah penguncian juga perlu dibatasi. Jadi, rumus tersebut menerapkan logaritma ke jumlah sesi penambangan sebelumnya N. Misalnya, jika seorang pioneer menambang hampir setiap hari selama 3 tahun terakhir, total sesi penambangan sebelumnya, N, akan menjadi sekitar 1000. Dalam skenario ini, log 1000, sama dengan 3, menambahkan pengganda lain ke B dalam hadiah pengunciannya. Ingatlah bahwa untuk mencapai imbalan penguncian yang berarti bagi pionir dengan riwayat penambangan yang lama, jumlah Pi yang harus mereka kunci jauh lebih banyak daripada akun yang lebih kecil. Keempat, satu pioneer dapat secara sukarela memiliki beberapa penguncian pada waktu yang berbeda dengan jumlah dan durasi yang berbeda. Perhitungan total Lotscoop rewards untuk pioneer ini dengan jumlah Lotscoop yang berbeda adalah dengan mencari pengganda total Lotscoop reward dari B, seperti yang dinyatakan dalam rumus di bawah ini.
Rumus di bawah ini setara dengan rumus imbalan penguncian di atas, dengan satu-satunya perbedaan adalah rumus ini memperhitungkan beberapa penguncian dari Pioneer yang sama untuk menghitung total imbalan penguncian, miss durasi yang berbeda, LTI, dan jumlah LCI yang berbeda dari setiap penguncian pada waktu yang berbeda. Tujuan dari rumus ini adalah untuk menghitung total hadiah lot scoop berdasarkan secara proporsional pada setiap jumlah lot scoop LC di atas total saldo mainnet dari penambangan sebelumnya, LB, sebagai bobot, dikalikan dengan periode waktu penguncian masing-masing, LT, dan login. Sehingga, meskipun ada beberapa penguncian dari Pioneer yang sama, lebih banyak penguncian dengan pengaturan yang berbeda akan secara proporsional menambah total hadiah penguncian mereka. Nilai LT, LC, dan login dihitung dan dikalikan untuk setiap penguncian I dan kemudian dijumlahkan di berbagai I, yang kemudian dibagi dengan nilai LB pada sesi penambangan tertentu, untuk mendapatkan nilai LB untuk sesi penambangan itu. Rumus ini memastikan bahwa terlepas dari LB, selama perintis mempertahankan persentase yang sama dari jumlah penguncian mereka di atas LB mereka, pengganda hadiah penguncian total akan tetap sama. Terakhir, kapan Pioneer bisa mengunci Pi? Perintis dapat memutuskan durasi penguncian dan persentase penguncian dari saldo yang dapat ditransfer kapan saja mereka inginkan sebagai pengaturan akun keseluruhan di aplikasi Pi. Mereka bahkan dapat memilih pengaturan ini sebelum Kyocado siap untuk bermigrasi ke mainnet. Saat mereka dan tim rujukan lingkaran keamanan mereka lulus Kyocado, lebih banyak saldo seluler mereka akan dapat ditransfer. Pada saat migrasi saldo yang dapat ditransfer ke mainnet, pengaturan durasi dan persentase penguncian yang telah dipilih sebelumnya akan secara otomatis diterapkan ke jumlah saldo yang ditransfer, menghasilkan dua jenis saldo di mainnet, saldo terkunci dan saldo bebas. Keduanya akan direkam di blockchain mainnet dan disimpan di dompet pinon penahanan Pioneer. Dengan demikian, penguncian tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi dan harus tetap terkunci selama durasi yang dipilih karena sifat dari blockchain. Setiap perubahan pada pengaturan penguncian Pioneer ini akan berlaku pada transfer saldo berikutnya ke mainnet. Pengaturan penguncian seluruh akun ini memungkinkan Pioneer untuk mengunci maksimum 100% dari saldo mereka yang dapat ditransfer dari ponsel ke mainnet. Setelah mainnet diluncurkan dan Pioneer mentransfer saldo mereka, Pioneer juga dapat mengunci lebih banyak Pi secara langsung di mainnet melalui antarmuka penguncian yang sedikit berbeda nanti. Pada saat itu, Pioneer dapat mengunci sebanyak 200% dari saldo mainnet mereka yang sudah ditransfer yang diperoleh dari penambangan sebelumnya. Tunjangan penguncian tambahan untuk lebih banyak Pi daripada yang ditambang secara individual oleh Pioneer dapat berasal dari transaksi aplikasi Pi berbasis utilitas, yaitu membuat Pi dari penjualan barang dan jasa. Hadiah penggunaan aplikasi tujuan menyeluruh dari jaringan Pi adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer yang inklusif dan pengalaman online yang didorong oleh cryptocurrency Pi melalui ekosistem aplikasi kami. Oleh karena itu, Pioneer akan mendapatkan hadiah penambangan tambahan karena menggunakan aplikasi Pi di platform aplikasi Pi melalui browser Pi, termasuk aplikasi ekosistem dan aplikasi pihak ketiga di direktori Pi. Imbalan penggunaan aplikasi untuk perintis membantu ekosistem dalam dua cara. Pertama, ini akan memberi pengembang aplikasi Pi akses pasar dan peningkatan tayangan aplikasi mereka. Pengembang aplikasi Pi akan mendapatkan peluang penggunaan dan iterasi produk dari Pioneers,